Halo YouTube, balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas terkait piranti pengereman, yaitu bahas kaliper rem. Di depan saya udah ada macam-macam merek kaliper, KRS, TDR, Nissin Samurai, Ride It, KRS lagi. Jadi kita akan bahas apa perbedaan dari masing-masing kaliper ini, dan juga kelebihannya, dan juga dari sisi harga. Oke, simak terus video ini sampai beres. Kita mulai. Oke, jadi secara garis besar kaliper itu terdiri dari dua tipe. Ada yang kaliper yang dengan pistonnya fix, dan juga ada yang body kalipernya yang bergerak. Dan ini dibedakan juga dari sisi cakramnya. Ada cakram fix dan juga ada cakram floating, dimana cakramnya yang ikut bergerak ke kiri kanan jika ada gerakan menyamping. Biasanya cakram floating tuh lebih mahal, dipakai di motor-motor yang high end. Jadi kita bahas dulu apa aja sih tipe kaliper itu, dan juga pistonnya ada berapa. Oke, yang kita pinggirin dulu. Yang paling banyak orang pakai adalah kaliper ini. Kaliper biasa yang kalipernya ikut gerak kiri kanan, sementara cakramnya fix. Dan kaliper ini biasanya modelnya sama dengan kaliper bawaan pabrik atau bawaan motor OEM. Sementara ini kaliper dari Nissin Samurai dengan ukuran piston yang jauh lebih besar daripada kaliper standar, dan juga harganya lebih mahal. Dan dua kaliper di depan saya ini sama-sama pistonnya ada dua piston. Yang paling lazim ada di motor-motor bawaan, motor-motor pabrikan. Nah, untuk kaliper Nissin ini sama kayak original, jadi kalipernya hanya mempunyai piston di sisi sebelah kanan. Jadi yang gerak ketika pengereman itu adalah body kalipernya, sehingga ini biasa dipakai di cakram fix, dimana cakramnya tidak bisa bergerak bebas ke kiri dan ke kanan. Dan ini yang memang paling murah dari sisi biaya. Cakram OEM rata-rata cakram fix, dan ini kaliper juga dibuat mirip dengan OEM pabrik. Jadi kaliper hanya piston kaliper hanya menekan dari sebelah satu sisi saja, sehingga ketika ada perubahan di sisi cakram, maka body kaliper yang akan menyesuaikan ke kiri dan ke kanan. Karena itu ininya bisa gerak, bagian ini buat kalipernya ini bisa gerak ke kiri dan ke kanan. Itu hal ini paling murah dari sisi kampas rem juga banyak. Dan untuk ini Nissin Samurai harganya sekitar 800 ribuan sekarang. Cukup mahal untuk kaliper model kaliper bawaan, tapi untuk performa karena pistonnya lebih besar tentu lebih bagus. Oke, lalu kaliper selanjutnya. Untuk 4 kaliper selanjutnya semua sama, kaliper fix dengan pistonnya yang main di kiri kanan karena posisi pistonnya berhadapan, dan ini bisa digunakan untuk cakram floating. Oke, ini 2 piston.
juga 2 piston. Dan ini mereknya TDR. Jarang-jarang ya TDR ngeluarin kaliper. Nah, ini kaliper yang sangat cukup langka sih sebenarnya, karena barangnya udah mulai sedikit dan biasa dipakai di anak-anak Yamaha, terutama anak-anak MX atau MX King. Jadi ini kalipernya 2 piston tapi kiri kanan. Untuk OEM pabrik sebenarnya model seperti ini ada di kaliper rem motor-motor Piaggio atau Vespa Matic. Bentuknya sama persis, kalipernya 2 piston kiri kanan. Dan yang membedakan adalah biasanya kaliper model gini dratnya drat halus karena sudah mengikuti model Brembo. Sementara yang ini dan yang di belakang itu dratnya drat kasar yang biasa ada di kaliper-kaliper yang lazim ada di pasaran. Nah, ini bentuk kalipernya lebih tebal karena pistonnya ada di kiri dan kanan, 2 piston. Dan untuk daya cengkram justru ini lebih pakem karena dia mencengkram di 2 sisi, sementara untuk kaliper yang ini hanya 1 piston yang bekerja menekan dari sebelah kanan, sementara kampas rem di sebelah kiri hanya menahan. Jadi ini lebih pakem tentunya. Lalu ini TDR, harganya sekarang sekitar 700 sampai 900 ribu karena ini termasuk barang racing. Jadi dan juga barangnya sudah lumayan sedikit. Dulu tuh pertama keluar harganya sekitar 450 ribu, tapi sekarang harganya udah nginjak harga 900 ribu. 2 piston kiri kanan untuk cakram floating. Jadi ini kalipernya yang fix, pistonnya yang gerak. Oke, ini 2 piston. Lalu kita belakangin. Kita lanjut ke cakram atau kaliper yang merah. Kaliper ini mengikuti model dari kaliper mahal Brembo. Jadi modelnya mirip-mirip. Jadi ada beberapa merek yang saya tahu, yaitu KTC, Ride It, lalu Adeline, yang model cetakannya hampir mirip semua dengan KTC, dengan Brembo. Dan untuk ini tadi 2 piston, ini 4 piston. Jadi untuk cakram yang lebih besar. Cuma cakram atau kaliper ini ada 2 tipe. Ada yang 4 piston small dengan piston yang lebih kecil. Ini dari merek Ride It, harganya sekitar 300 ribuan. Dan ini KRS. KRS ini sebenarnya sister produk dari KTC Racing atau sekarang nyebut mereknya KTC Kitacho. Ini harganya lebih murah dibanding produk-produk KTC Kitacho. Untuk ini sendiri harganya sekitar 450 sampai 500, 4 piston big. Sementara untuk yang produk KTC-nya sekitar 900 sampai 1.200.000. Ini sama-sama finishingnya mengkilap ya. Cuma kalau secara dilihat ini sebenarnya hasil machining atau CNC dibandingkan yang nisin. Ini nisin itu hasil produk casting. Yang TDR juga karena bentuknya agak lebih rumit, sepertinya sih casting juga atau dicor, jadi bentuk atau teksturnya agak lebih kasar. Dan yang belakang itu KRS juga sebenarnya. KRS yang ini 6 piston dan ini meniru model kaliper Nissin zaman dulu yang dipakai di moge-moge sebelum muncul kaliper radial. Ini semua kaliper ini adalah termasuk kaliper aksial. Nah, lalu kenapa disebut aksial? Karena posisi dudukan kaliper ini sejajar dengan
dudukan kaliper yang ada di bottom shock. Sementara kalau radial dia tegak lurus ke arah shock. Dan juga itu sebenarnya ada fungsinya. Kenapa? Karena aksial dia rata-rata mengakomodir cakram yang fix, sehingga dia hanya perlu untuk menahan gerakan ke kiri dan ke kanan. Sementara yang radial biasanya untuk cakram floating. Nah, itu makanya posisi dudukan kalipernya agak sedikit berbeda ya. Yang radial itu sekarang kebanyakan dipakai di moge-moge. Dan ini yang terakhir, ini kaliper KRS. Ini sama 6 piston. Maksudnya ini pistonnya yang paling banyak. Sebenarnya untuk yang KTC ada yang sampai 8 piston. Cuma saya nggak beli sih, karena buat apa, kebanyakan pistonnya. Nah, ini juga saya beli second. Ini beli second yang ini stok baru. Ini second, saya dapat harga sekitar 300.000, dan sementara barunya 600, sekarang 700.000. Ini hasil casting juga, jadi bentuknya agak lebih kasar. Lalu dari semua kaliper ini ada juga perbedaan lain, yaitu monoblock dan juga two pieces. Apa sih yang dimaksud two pieces dan monoblock? Jadi kalau cakram atau kaliper Nissin ini dicetak dalam satu bentuk, jadi monoblock tanpa ada sambungan. Nah, sebenarnya tipe kaliper yang seperti ini juga ada yang monoblock tapi mereknya Brembo. Sementara two pieces maksudnya adalah ini adalah gabungan kiri kanan antara bodi kanan dan bodi kiri yang dibaut biasanya. Ini baut penyambung untuk kalipernya. Nah, jadi two pieces ini ada sambungannya karena beda sisi. Untuk yang right it juga sama, ini ada baut pengunci sambungannya. KRS 6 piston juga sama, ada sambungannya. Jadi secara harga yang monoblock biasanya lebih mahal, karena butuh proses yang lebih mahal tentunya. Karena yang monoblock biasanya forging, baru di machining. Jadi dari bahan aluminium billet utuh yang dibentuk. Bisa juga sih sebenarnya monoblock yang di casting, jadinya harganya lebih murah seperti Nissin ini. Cuma dari performa yang billet atau yang dari hasil bahan utuh tentu lebih kuat dan juga lebih ringan, karena hasil forging dan hasil casting lebih berat hasil casting. Jadi itu perbedaannya. Secara kesimpulan, sebenarnya disesuaikan lagi kebutuhan, untuk kebutuhan harian balap atau memang hedon. Kalau hedon mungkin bisa beli Brembo atau Ako1 atau kaliper rare yang biasa ada di moge-moge, atau kaliper Tailuk yang pakai barang-barang dari motocross kayak Formula 8.1, ya kaliper aneh lah yang jarang ada di pasaran. Sementara yang ini kaliper yang lazim ada di pasaran, jadi ini masih bisa didapat di pasaran. Sementara kaliper yang aneh itu biasanya hanya ada di pemain yang memang main detailing. Jadi itu kesimpulannya adalah kaliper ada perbedaan di sisi jumlah piston. Jumlah piston berpengaruh ke daya cengkram ke cakram. Jadi semakin besar cakramnya biasanya, atau diameter cakramnya sampai misal dari standarnya 220 mm jadi di-upgrade ke 300 mm atau 320, maka butuh piston yang lebih banyak agar penampang kampas remnya lebih luas. Karena otomatis ketika pistonnya lebih banyak seperti yang 6 piston ini, penampangnya menjadi lebih luas, jadi daya cengkram ke cakram yang lebarnya sudah lebih besar akan lebih maksimal. Sementara untuk yang piston-piston kecil seperti yang terkecil untuk kaliper satu piston, biasanya buat dipakai di cakram belakang, biasanya untuk
diameter cakram 190 sampai 220 mm yang lazim digunakan di motor-motor bawaan pabrik yang sudah double disc. Jadi itu ukuran cakram berpengaruh ke jumlah piston yang akan dipakai. Lalu ukuran atau jenis cakram juga berpengaruh terhadap tipe kaliper yang mau dipakai. Cakramnya fix atau floating. Jadi kita bisa pilih kaliper dengan piston fix tapi bodinya yang ikut gerak, atau kaliper fix pistonnya kiri kanan. Itu untuk cakram floating. Mungkin itu terkait kaliper. Apalagi ya, ini mungkin masih secara harga kaliper-kaliper ini masih terjangkau lah dibanding dengan kaliper-kaliper buatan Itali seperti Brembo dan Acquasato. Sebenarnya ada juga Adeline yang kopinya Brembo, dia buatan Taiwan, sama kayak KTC, pabriknya di Taiwan, cetakan sama, hanya Adeline menyasar motor 250cc ke atas atau motor sport, jadi harganya masih di atas 1 jutaan. Nah, penggantian kaliper ini juga harus diikuti dengan penggantian master rem atas yang mumpuni. Jadi kalau semakin banyak pistonnya, pasti master remnya harus di upgrade juga. Misal standarnya motor-motor lazim itu tipe piston master remnya 12 mili. Ketika diganti kaliper 4 piston atau kaliper 6 piston, maka minimal ganti jadi 14 mili atau 17 mili. Dan biasanya di seri-seri master rem Brembo kan ada tuh disebutnya RCS 14, RCS 15, RCS 16 sampai RCS 19. Itu adalah menunjukkan ukuran piston master remnya. Biasanya master rem 19 mili itu dipakai di moge-moge yang kalipernya kiri kanan. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan terkait kaliper rem ini. Ya, saya bukan sultan, bukan kolektor juga sebenarnya, ini barang jualan juga. Yang saya pakai justru yang saya beli second ini. Jadi memang nggak harus selalu beli baru. Kalau bisa beli second, kenapa enggak? Ini Nissin saya dapat harga murah 500.000, KRS 300.000, TDR itu 400.000 juga. Sementara yang ini saya beli baru karena memang untuk dijual lagi. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan terkait kaliper. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, diklik tombol like, lalu di subscribe. Jangan lupa klik loncengnya agar notifikasi video-video terbaru saya bisa muncul di beranda kalian. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif. Bye bye, peace out.